Ya, Bapak Ibu sekalian, maka ketika saya masuk Islam, tentu ini menyakitkan mereka. Bagaimana tidak, keponakan ini diharapkan menjadi pelanjut. Itu waktu itu rencana saya masuk seminari, Pak. Ada juga seminari di Surabaya, Pak. Ada ya? Kalau di Malang kemarin saya lihat ada. Nah, targetnya semoga menjadi misionaris, dalam hal ini jadi pastor, tapi tahu-tahu kebablas jadi ustadz nih. Nah, maka Bapak Ibu, kesan yang dipikirkan oleh kami orang Flores Timur itu Markus itu mungkin sudah dipelet sama orang Islam, sudah didukun-dukun itu. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya saya masuk Islam karena Quran. Subhanallah, tidak ada yang menceramahi saya. Tapi ketika terjadi bencana alam tahun 79 Pak, dengar itu banjir bandang di sana, itulah awal ketika kami mengungsi, saya tahu Al-Quran. Subhanallah, sebuah kitab yang hebat. Sepanjang masa hidup saya belum pernah melihat. Ketika awal saya melihat kitab ini, kok tulisannya jelimet tenan ya, tulisan opo kuwi? Nek wong-wong cilik bocah-bocah iso maca, aku segede ora iso maca. Hebatin orang Islam, bisa baca huruf yang begini ya, jelimet. Tapi begitu saya pegang Quran, ada orang Islam bilang, kau jangan sentuh itu. Kenapa? Sampean itu najis. Saya belum mengerti najis itu apa, Pak. Tak pikir enak-enak saja najis itu. Saya semakin menggenggam ini Al-Quran karena kebiasaan, Pak. Kita selalu menggenggam, memeluk kitab suci, Pak ya. Saya selalu masa kecil dilatih membaca kitab suci, penyanyi di gereja begitu, Pak. Ya. Pas ikatan kita, Bang, untuk ini. Alhamdulillah, untuk saat ini saya sebagai ketua takmir Masjid Baitul Salam menginspirasi ya, untuk mewakafkan Al-Quran 10 buah Al-Quran untuk keluarga kami, Bapak Ibu kami. Yang pertama Bapak Haji Masud Stiono, Bapak saya, Ibu Haji Khairiyah, Bapak Haji Subroto, Ibu Marni adalah Ibu Bapak mertua saya dan keluarga saya saat ini yang ada di rumah. Barangkali apa yang diharapkan, yang belum punya anak, cucu yang belum punya rezeki, monggo kita saya wakaf, Bapak menghadap saya, Pak. Ya. Bapak nama Samsul Wahid. Bapak Samsul Wahid, saya Ustadz Arifuddin Anwar mewakili para nazir wakaf Badan Wakaf Al-Quran Jakarta di tempat yang penuh barokah di pagi hari ini, di bawah persaksian Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kami semua yang hadir serta alam semesta. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya telah menerima wakaf Bapak berupa 10 buah Al-Quran yang diniatkan untuk para wakif dengan nama-nama dari kalangan almarhum, almarhumah, orang tua dan keluarga serta yang masih hidup, yang namanya akan tertera atau dicatat kemudian dalam daftar Badan Wakaf Al-Quran dengan niat untuk kemaslahatan umat Islam di negeri tercinta Indonesia. Semoga amalan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terima wakaf Bapak. Baik, ikatan wakaf kita Bapak, saya sematkan sorban di pundak Bapak sebagai tanda persaksian kita Bapak. Bismillah Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya akan pulang, mungkin sertifikat ini sebagai doa dan kenangan, Pak. Amin. Betul, Mas. Ya. Al-Qurannya seperti ini, nanti Bapak secara simbolis serahkan ke kami. Kamera. Ya. Ini. Alhamdulillah. Oke. Matur nuwun, Pak. Amin, Pak. Amin. Sedikit. Moga Bapak sekalian, ya ini dari Bapak Muklas, dari Ketua Takmir Masjid Islamiyah di sebelah. Waalaikumsalam. Saya ingin memaafkan Al-Quran untuk kedua penonton. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahum. Saudara Abdul Allahumma ighfir lahum. dan Ibu Hajjah Syahidi. Allahumma ighfir lahum. Kuasa dari Aziz Syirat dan Allahumma ighfir lahum. Khadijah. Allahumma ighfir lahum. 100 Al-Quran. Allahumma ighfir lahum. Allahumma. Nanti Bapak daftar, kalau ada 100 nama lebih bagus lagi. Tapi boleh jadi ada yang 2, 3 boleh.
Nama siapa? Haji Muhammad Mukhlas. Saya ambil akadnya dulu Pak. Haji Muhammad Mukhlas. Bapak Haji Muhammad Mukhlas. Saya Ustadz Arifuddin Anwar mewakili para nazir wakaf Badan Wakaf Al-Quran Jakarta di tempat yang mulia dan penuh barokah ini, di pagi hari yang cerah ini, di bawah persaksian Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kami semua yang hadir, juga alam semesta bersaksi. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya telah menerima wakaf Al-Quran Bapak berupa 100 buah Al-Quran yang diniatkan untuk para wakif, baik almarhum, almarhumah maupun yang masih hidup. Nanti nama-namanya akan dicantumkan kemudian dalam daftar BWA dengan maksud untuk menyelesaikan kemaslahatan umat Islam di negeri tercinta Indonesia. Semoga amalan ini diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya terima wakaf Bapak. Baik Pak, persaksian wakaf. Kalau saya berdusta, sorban yang berbicara. Monggo Pak. Allahu Akbar Pak. Amin. Pak, ini kenang-kenangan. Al-Qurannya nanti seperti ini. Kita kasih 2 Al-Quran untuk setiap mereka, hijau merah. Oke, 1, 2, 3. Allah. Matur nuwun. Kita transfer aja ya. Nggih Pak, nanti transfer. Alhamdulillah. Ini datanya sudah masuk. Pun ada lagi Bapak? Monggo Pak. Bilang Flores ya teman-teman Bapak pada lihat. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari Indonesia Timur. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa hadir di tengah-tengah kita, tapi juga bisa menyemami ternyata buat saudara-saudaranya. Orang itu deh. Khususnya pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dimuat menggunakan mobil kita. Selanjutnya, bersama Badan Wakaf Al-Quran, beliau turut menggagas antara lain Water Essence for People, yaitu program wakaf air bersih dengan menyiapkan mobil tangki air bersih di Lembata, desalinasi air bersih di Pulau Madu, Sulawesi Selatan, pipanisasi air bersih di Timur Tengah Selatan, dan kemudian ada program wakaf khusus dakwah berupa pengadaan kesinting nelayan di Flores Timur, pembangunan sarana ibadah dan sarana belajar di pesantren Ikhwatul Mukminin Adonara, serta turut merealisasikan program wakaf Al-Quran dan pembinaan melalui distribusi Al-Quran ke berbagai pulau dengan kapal dakwah nelayan NTT. Suka duka di lautan, menghadapi badai, gelombang, dan kapal mengalami musibah sudah merupakan hal yang biasa dalam perjuangan beliau. BWA telah mendistribusikan hampir 2 juta Al-Quran ke seluruh penjuru negeri. Sementara bersama beliau telah mendistribusikan hampir 700.000 Al-Quran di Indonesia Timur. Dalam mendistribusikan Al-Quran BWA ini, beliau bekerja sama dengan berbagai pihak, Indonesia Mengaji, serta mengadakan Al-Quran Iqra bagi TPI-TPI, pesantren, lembaga pendidikan formal, dan majelis taklim baik yang disalurkan langsung maupun oleh para tokoh umat dan pemerintah setempat. Selanjutnya beliau berharap dengan gaya hidup dan menghidupkan wakaf ini, terutama menebar Al-Quran wakaf di seluruh penjuru negeri, insya Allah Indonesia semakin kuat dan berjaya. Bapak Ibu sehat semua?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir beserta pengurus, yang saya hormati Bapak Ibu, para alim ulama, para asatid, para dosen, para guru, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin wal hadirat sidang jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada subuh ini saya tinggale adoh jauh tenan iki Bapak Ibu-ibu. Alhamdulillah tadi jumpa Pak Ketua Takmir, ternyata sama-sama dari NTT. Ya, tepatnya saya di pulau kecil di samping atau di ujung Pulau Flores bagian timur, yaitu Pulau Adonara, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Niki wonten tiang Nusa Tenggara Timur nih. Ada ibu-ibu yang di belakang, barangkali bapak-bapak jodohnya dari NTT barangkali. Ada Pak? Oh Bapak 5 tahun Mas. 5, oi sangat. Di mana Pak? Di Sika Momere. Sika. Bapak Ketua di Kupang ya Pak? Ya. Berarti sudah paham betul ya? 5 tahun Pak ya? Waduh, sudah paham. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, atas prakarsa Badan Wakaf Al-Quran cabang Surabaya bersama didukung sepenuhnya oleh Galena Logistik Sidoarjo, kemudian dengan kerjasama takmir masjid ini saya bisa hadir dalam aktivitas roadshow. Sudah 22 hari perjalanan keliling, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Madiun, Ponorogo, Magetan, kembali lagi ke Surabaya. Mohon doa Bapak Ibu, sebentar terbang pulang ke Kupang. Semoga Bapak Ibu semua juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun demikian. Terima kasih Bapak Ibu telah menerima dengan ramah kehadiran saya dan tim Badan Wakaf di masjid ini. Diberi kemuliaan, tadi diminta sebagai imam, subhanallah, padahal ada imam utamanya. Semoga yang kita lakukan ini semuanya merupakan bagian dari amal soleh kita semua. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita hantarkan salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Akthirus sholata, perbanyakilah sholawat. Ana asma wa ubali, saya dengar dan akan sampai kepada saya. Maka kompensasinya semoga di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mendapatkan syafaat? Aduh, awake mungkin dosane kathah nggih Bapak Ibu, atau ada yang merasa tidak berdosa nih Bapak-bapak. Saking banyaknya dosa mungkin pahala kita terlalu sedikit. Kita berharap advokat kita, pembela kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW hadir memberikan syafaat, mengangkat kita dari neraka atau ancaman azab Allah di neraka. Semoga kita semua dihimpunkan di surga bersama Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu, saya tidak membawa kajian yang berkaitan dengan kajian keilmuan, tapi lebih kepada storytelling, sedikit bercerita tentang aktivitas dakwah saya. Saya kaitkan dengan apa yang kita alami hari ini, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra Mi'raj saya tidak cerita tentang Isra Mi'rajnya, tapi saya mengambil hikmah dari Isra Mi'raj. Hikmahnya apa? Pertama, Nabi Muhammad secara mandiri, seorang diri saja datang ke Jazirah Arab. Tidak ada seorang pun yang sudah memeluk Islam.
0%. Maka kehebatan Nabi Muhammad ini dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ahart tentang 100 tokoh yang sangat termasyhur di muka bumi. Dia ketika di auditorium Inggris dia berceramah bahwa manusia terhebat sebagai pemimpin dunia adalah Nabi Muhammad. Maka forum yang notabene adalah orang-orang Yahudi itu, Kristen dan Yahudi, kaget. Semuanya pada interupsi, protes terhadap beliau. Tapi beliau dengan lantang menyatakan, ini adalah sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu akan bertahan selama-lamanya. Kalau kebohongan hanya bersifat sementara saja. Muhammad seorang diri hanya didukung oleh 2 orang keluarga dan 2 anak kecil. Hari ini namanya mengharumkan dunia. Ini bukti betapa hebatnya Muhammad, sehingga umat pengikutnya rela berkorban. Kalau nabinya dikhianati atau dihina, mereka siap mati untuk nabinya. Enggak Bapak Ibu? Orang Yahudi saja bilang begitu, bagaimana kita orang Islam ya Bapak Ibu? Maka demi dan untuk itulah termasuk saya berjuang, insya Allah membawakan risalah Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan pertama itu, Nabi seorang diri, Nabi datang belum ada seorang pun yang menganut Islam. Kedua, Nabi mandiri, mulai dari dirinya sendiri, keluarkan sedekah, harta-hartanya dikeluarkan, dirinya, keluarganya, anak istrinya terlibat dalam dakwah beliau. Ketiga, sudah hebat, sudah mulia, Nabi tidak pernah anarkis, tidak pernah melakukan tindakan kekerasan. Begitu banyak berhala berada di Masjidil Haram, tidak pernah tangannya menyentuh dan mengambil, membuang berhala-berhala itu. Dakwah jalan terus, silaturahim jalan terus, penyampaian argumentasi Quran jalan terus. Subhanallah, masih juga beliau mendapatkan cercaan. Orang gila lah, wong edan, tukang sihir, perusak agama, perusak budaya, macam-macam. Tapi kemudian Rasulullah menjadi makhluk yang paling mulia, disanjung-sanjung dan luar biasa Bapak Ibu ya. Tidak pernah beliau mengkampanyekan diri, saya loh pemimpin, pilih saya. Apa pernah Bapak Ibu? Tidak pernah. Yang ada umatnya datang, tak nobatkan sampean jadi pemimpin saya. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan beliau. Enggak Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, menyimak ini semua. Saya yang dulunya Kristen, wong kecilnya saya penyanyi gereja ya Pak. Ya, saya tinggal itu di lingkaran keluarga ibu, mayoritas beragama Katolik di kota Larantuka, satu kota yang terkenal dulu adalah kerajaan Katolik di Indonesia, karena kerajaan itu dibentuk oleh Portugis. Untuk apa? Menyaingi kerajaan-kerajaan Muslim yang dibentuk para sultan dari Ternate, dari Maluku, di Kepulauan Solor. Kepulauan Solor itu termasuk Adonara, Solor, Lembata, Pantar, Alor. Itu berjejer kerajaan-kerajaan yang berkarakter Islam. Maka Portugis membentuk kerajaan lokal dibaptis jadi kerajaan yang berkarakter Nasrani, namanya Kerajaan Larantuka. Kalau saya boleh katakan Aceh adalah Serambi Mekah, boleh jadi Larantuka adalah Serambi Roma gitu. Jadi di sana itu terkenal dengan nama kerennya Kota Renya. Kota Renya itu ada patung Bunda Maria besar-besar kalau kita mau masuk itu Larantuka. Nah, maka Bapak Ibu sampai hari ini terkenal dengan wisata religius yang sangat populer, yaitu Samana Santa. Ini warisan Portugis yang tidak ada di negeri lain di Indonesia ini, kecuali di Larantuka. Setiap tahun kunjungan dari mancanegara luar biasa di sana Pak. Nah Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, seluruh suku yang melingkari kota itu semuanya dirubah jadi suku-suku yang berkarakter Portugis. Ada suku Fernandes, suku Da Gomes, suku Da Silva. Mriki juga Bapak Ibu, wonten. Boten enten nggih? Ya, kula niki dari marga suku Da Silva. Nama kecil saya Marcus Da Silva. Nama yang keren juga karena itu nama kakek saya.
Iya, kakek saya itu seorang guru sekalian misionaris, jalan dari desa ke desa, ajak orang supaya masuk beragama Kristen. Hebat juga Pak ya. Hebat tidak Bapak Ibu? Hebatlah. Ya. Saya memang merasa bangga juga dengan keluarga ini, karena mereka religius, mereka intelektual. Ada yang jadi guru, jadi pastor, jadi polisi, jadi dokter. Ini Bapak berdua kalau pernah dengar nama Bapak Dr. Fernandes, Hendrikus Fernandes, mantan gubernur NTT, om saya Pak. Gitu. Maka saya mudah-mudahan jadi gubernur nanti. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka ketika saya masuk Islam, tentu ini menyakitkan mereka. Bagaimana tidak, keponakan ini diharapkan menjadi pelanjut. Itu waktu itu rencana saya masuk seminari Pak. Ada juga seminari di Surabaya Pak. Ada ya? Kalau di Malang kemarin saya lihat ada. Nah, targetnya semoga menjadi misionaris, dalam hal ini jadi pastor, tapi tahu-tahu kebablas jadi ustadz nih. Nah, maka Bapak Ibu, kesan yang dipikirkan oleh kami orang Flores Timur itu Markus itu mungkin sudah dipelet sama orang Islam itu. Sudah didukun-dukun itu gitu. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya saya masuk Islam karena Quran. Subhanallah. Tidak ada yang menceramahi saya. Tapi ketika terjadi bencana alam tahun 79 Pak, dengar itu banjir bandang di sana, itulah awal ketika kami mengungsi, saya tahu Al-Quran. Subhanallah, sebuah kitab yang hebat. Sepanjang masa hidup saya belum pernah melihat. Ketika awal saya melihat kitab ini, kok tulisannya jelimet tenan ya, tulisan opo kuwi? Nek wong-wong cilik bocah-bocah iso maca, aku wis gede ora iso maca. Hebatin orang Islam, bisa baca huruf yang begini ya, jelimet. Tapi begitu saya pegang Quran, ada orang Islam bilang, kau jangan sentuh itu. Kenapa? Sampean itu najis. Saya belum mengerti najis itu apa Pak. Tak pikir enak-enak saja najis itu. Saya semakin menggenggam ini Al-Quran karena kebiasaan Pak, kita selalu menggenggam, memeluk kitab suci Pak ya. Saya selalu masa kecil dilatih membaca kitab suci, penyanyi di gereja begitu Pak ya. Ketika saya tanya najis itu apa? Kotor. Semakin saya jengkel, marah, tapi semakin jengkel semakin cinta, semakin tertarik. Apalagi saya ini dengar lantunan-lantunan di radio, suara-suara Muhammad Dong, Nanang Kosim, ya waktu itu Pak ya, Maria Ulfa, subhanallah. Saya tanya itu apa? Itu Al-Quran. Ternyata kitab ini bisa dilakukan ya. Semakin membuat saya terpanah Bapak Ibu. Ya pantas saja hari ini saya akhirnya jadi kori NTT juga Pak. Pernah juara 2 kori dewasa. Gitu Bapak Ibu. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, saya bilang sama bapak saya setelah masuk Islam, saya harus belajar Quran. Saya masuk pesantren. Alhamdulillah tahun 1982 masuk pesantren, tamat 86. Tugas pengabdian 1 tahun di pondok, 1 tahun diutus ke Nusa Tenggara Barat di Bima. Berdakwah di sana, terus saya ambil keputusan saya pulang ke NTT Bapak Ibu. Padahal pulang ke NTT itu berat Pak. Berat yang pertama, di sana mayoritas umat Kristen, 86%. Umat Islam cuma 9,2%. Ini saya tanya Bapak Ketua Takmir tadi, tinggalnya di daerah dekat kantor gubernur. Saya bilang, waduh, Bapak pergi sholatnya jauh sekali itu Pak. Ke Pasar Baru, kira-kira jauhnya mungkin berapa kilo itu, sekitar 2 Pak ya, 2 atau 3 kilo ke Pasar Baru, bisa Pak ya? Kurang lebih ya kalau mau sholat itu. Mau saya kemarin tahun lalu ceramah di Semarang, tak tanya takmirnya, Pak, kalau meriki sak kelurahan niku pinten masjidnya? Beliau bilang sekitar 17. Walah, itu sekabupaten yang di NTT. Tantangan satu. Tantangan kedua, ekonominya berat ini. Ini teman-teman dari Jawa ini yang sudah pernah ke NTT, tidak tahulah Bapak berdua ini. Ketika saya tanya-tanya mereka, Mas, ngertos ora NTT ku? Wah, ngertos Ustaz. Opo NTT? Nasib tak tentu. Sampai dengannya. Memang setiap pegawai atau pejabat pindah di NTT itu pikir-pikir itu Pak. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak bisa ke NTT enggak ya? Gelem ora bapak-bapak? Atau saya doa aja supaya bisa pindah di NTT lah. Tantangan ketiga,
stigma Islam, tentang Islam. Islam itu rendahan, Islam itu miskin, Islam itu pinggiran, Islam itu kumuh. Oh, dari mana Arifuddin? Pesantren. Pesantren niku sarungan, masa depannya suram. Tambah lagi ekstrim kanan, teroris, macam-macam. Maka Bapak Ibu, saya berpikir stigma negatif ini harus kita balikan. Islam harus kita tunjukkan. Ini loh Islam, ini loh Quran. Islam ini indah, Islam ini hebat, Islam ini mendatangkan kebahagiaan, Islam ini rahmatan lil alamin. Oke Bapak Ibu? Maka saya perdalami Al-Quran, saya belajar dari para ulama, saya belajar bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana Wali Songo berdakwah, bagaimana nenek moyang saya dari Ternate datang ke NTT berdakwah di Flores pertama kali. Bapak Ibu, sama saja, napak tilas mereka sama. Subhanallah, luar biasa. Maka Al-Quran memberikan inspirasi yang hebat pada saya. Banyak ayat, banyak hadis, antara lain A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surat Fussilat ayat 33 sampai 35. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. La tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Ayat ini luar biasa. Allah berfirman yang artinya, siapakah yang perkataannya lebih apik, lebih baik daripada 3 karakter orang ini? Apa itu? 1, berdakwah hanya kepada Allah. Berarti saya berpikir, dakwah itu harus sing-singkan segala kepentingan pribadi, golongan, kelompok, apa saja pun disingkirkan. Sehingga Bapak Ibu, dalam dakwah yang saya lakukan, saya berpikir tidak pernah punya target supaya saya ceramah orang ikut saya. Saya ceramah, saya masuk Islam. Apalagi saya ceramah supaya pilih saya jadi DPR. Tidak Pak. Biasa kalau sudah terkenal calon partai-partai melamar Bapak ya, supaya bisa jadi caleg. Saya bilang sama mereka, Pak, saya respect Islam, respect dengan politik, tapi pribadi saya biar saya cukup jadi DPR dunia akhirat. Ya Bapak Ibu ya, karena kalau saya jadi DPR di Flores Timur, nanti orang bilang, wah itu ustadznya Golkar. Ya Bapak-Bapak ya, ustadznya PKS. Monggo yang lain silakan berpikir menurut pandangannya sendiri. Tapi saya, sebaiknya saya ustadz untuk semua umat. Bahkan jangan umat Islam, orang Kristen juga harus panggil saya ustadz. Dan hari ini terbukti Bapak Ibu. Nah, itu dakwah saya begitu. Maka saya paling tidak suka Bapak Ibu kalau ada yang tanya, Ustadz, berapa yang sudah mu'alaf di sana? Oh, saya tidak suka jawab itu. Kenapa tidak suka? Bukan domain saya, bukan tanggung jawab saya, bukan urusan saya. Tanggung jawab saya apa? Tanggung jawab saya dakwah tabligh. Berarti apa? Kemaslah, kreasilah, inovasilah terhadap dakwah Anda, terhadap tabligh Anda. Dibikin sebaik mungkin sehingga merasuk ke dalam kalbu setiap manusia. Kenapa? Karena Al-Quran bersifat mutlak, berasal dari Allah, tidak mungkin ditolak oleh manusia. Orang pasti menerima Al-Quran. Yang menolak itu nafsu kita. Maka penyampaiannya pun, ustadznya pun, da'inya harus bebaskan dari segala kepentingan nafsu, tulus, ikhlas, mengalir. Sehingga harapan kita, semoga penyampaian itu bisa diadopsi jadi nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Sepakat Bapak Ibu? Inilah yang saya lakukan, bukan satu kali, setiap saat, dari waktu ke waktu, waktu ke waktu. Awal mungkin barangkali orang curiga, maksudnya apa tuh Ustadz Arif Puy? Tapi lama-kelamaan terbaca, oh ternyata beliau hanya untuk kemanusiaan. Itu langkah pertama Pak, dakwah hanya kepada Allah. Kedua, beramal soleh. Amal soleh yang mana? Kalau sholat, sudah biasalah. Zikir, biasalah. Doa, ustadz lah sudah wajar Pak. Yang harus nampak apa? Amal soleh dalam bentuk harta. Kata Allah dalam Al-Quran, mau bebas dari azab 2, iman, jihad. Jihad yang mana? Ternyata semua redaksi ayat jihad bi amwalikum baru diikuti anfusikum. Dengan harta dulu, baru dengan jiwa raga. Berarti saya berpikir, ustadz harus punya harta. Dengan harta itu dia harus sedekah.
Kita teriak sedekah, kita lebih dulu sedekah. Sepakat Bapak Ibu? Inilah yang saya lakukan. Maka saya dengan caranya saya mulai bangun usaha secara mandiri. Di darat saya nyambut gawe, tanam apa wae, di laut tak tangkap ikan Bapak Ibu. Hasilnya saya bawa sendiri ke pasar. Zaman dulu masih naik kuda antar ke pasar. Alhamdulillah hari ini nyetir mobil sendiri jual di pasar. Terus kapan berdakwah? Tidak menunggu kaya. Setelah kita punya, kita alokasikan. Sebagian ibu, istriku ini untuk anak-anak untuk makan kita dalam seminggu. Ini saya untuk berdakwah di jalan Allah. Untuk apa biayanya? Untuk transport sana sini. Untuk apa lagi? Melihat teman-teman di pedalaman-pedalaman, di pesisir-pesisir. Boleh jadi saya bisa memfasilitasi mereka. Apa yang perlu saya lakukan, membantu, memudahkan dakwah di sana. Itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya dulu 85 itu sudah sering keliling berceramah. Saya sudah menikmati jadi ustadz penceramah di Jawa. Salah satunya apa? Kalau selesai ceramah, pasti takmir kasih amplop ya Bapak Ibu ya. Meriki juga Pak ya. Ya. Wah, harus Bapak Ibu. Memang ustadz harus dibiayai oleh kita. Tapi seperti itu tidak ada di NTT Pak. Kalau di sana bukan ustadznya yang terima amplop, ustadznya yang harus datang bawa amplop. Artinya biaya kita harus sendiri. Kalau mau aktif dakwah, lakukan tanpa dipanggil, tanpa diundang. Silaturahim dari desa ke desa, pedalaman-pedalaman. Waktu itu saya masih jalan kaki. Tahun 88 infrastruktur masih sangat terbatas. Kendaraan bisa dihitung dengan jari. Kami pernah masuk, saya tahun 95 saya ke Pulau Timor. Ini tempat Bapak Takmir pernah di sana. Di Timor Tengah Selatan. Saya dengar ada satu kepala suku masuk Islam, keluarga besarnya masuk Islam. Saya jalan kaki dari akses jalan raya masuk sekitar 20 kilo. Jalan dari pagi sampai siang jam 1. Masya Allah Bapak Ibu di sana. Ternyata orang desa itu begitu ramah terima kita. Senyum simpul Pak. Mulutnya merah-merah Bapak Ibu. Saya pikir gencu, padahal bukan. Sirip pinang. Ini tadi Bapak Ketua sampaikan saya. Oh, kepala kantornya saja mulutnya merah-merah kok makan sirip pinang. Di sana begitu Pak. Nah, memang sirip pinang itu makanan budaya Pak. Maka saya masuk kepada umat seperti ini dengan jalur budaya Pak. Saya datang ke mereka, saya paksa makan sirip pinang juga. Padahal mabuk juga Bapak Ibu. Siang itu kami dilayani dengan penuh sopan santun. Saya dikasih makan siang. Makannya apa Bapak Ibu? Makan jagung. Jagung yang mana? Jagung kering yang sudah tua direbus kasih kita makan. Kalau di sini mungkin untuk pelet Pak ya, untuk makan ayam ya. Terus saya tanya, ada sayurnya? Ada sayur. Sayur apa Pak? Sayur asam. Wih, aku terbayang di Jawa ini sayur asam ini mesti ono melinjo ini mesti ono tempe tahu ya Pak, kacang panjang. Luar biasa, di tengah hutan ini ada sayur asam. Begitu dihidangkan, sayur asam apa nih? Ustadz, ini daun asam muda direbus dikasih garam. Coba, tapi enak ya. Memang kalau dibutuhkan itu karena senyuman mereka enak semua Pak ya. Tak tanya mereka, sampai di sini dakwahnya bagaimana nih masyarakat ini? Sholat tidak nih? Ya kita sedang ajak-ajak sholat ini. Anak-anak mengaji tidak? Ngaji sih. Yang mana tempat pengaji? Tadi Ustadz lewat itu. Oh yang ribut-ribut itu? Iya ribut-ribut. Kenapa ribut? Ustadz, itu mereka berebutan Al-Quran. Loh, memang tidak ada Al-Quran? Ada. Tapi sudah robek-robek. Ini dulu, ini kita sekolah jadi bawa datang. Ini satu Al-Quran, ini mereka perebutkan. Masya Allah. Saya pergi lihat, betul Pak. Berebut satu, berebut sana. Saya tanya sama dia, kamu tidak bisa beli? Bisa Ustadz. Beli di mana ini? Di sini kan susah, toko-toko ini orang Kristen semua. Biar orang Islam juga tidak jual Quran ini. Oke, saya bilang istri, bilang anak, keluarga saya, teman-teman, yuk kumpul Quran, kumpul uang, kita sedekah mereka. Beli Quran sedekah mereka. Satu tempat pengajian terima Quran, lainnya minta, Ustadz bantu kami juga, bantu kami juga. Wah, saya berpikir luar biasa nih. Saya jawab mereka apa? Insya Allah kita punya Allah, kita punya Rasulullah, kita punya orang beriman, punya orang Islam. Saya berangkat nanti ke Jawa. Saya minta saudara-saudara di Jawa. Saya cari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Al-Quran. Saya minta mereka bantu.
Itulah bapak-bapak, saya datang pertama bertemu dengan Badan Wakaf Quran. Ide-ide saya diterima, pemikiran saya diterima. Saya waktu itu bilang sama Badan Wakaf Quran, saya mau berwakaf. Wakaf apa? Wakaf kapal. Kapal apa? Kapal ikan. Untuk apa Ustadz? Bikin kapal yang bagus. Tak lihat di tempat saya Labuan Bajo. Bapak Ibu sudah dengar Labuan Bajo tempat wisata nasional ya. Itu turis-turis orang nganggo kelambi kabeh itu. Naik kapal mewah, pesiar di pulau-pulau. Pulau-pulau itu orang Islam semua itu, Pak. Dia menyebarkan budaya dia. Kenapa kita tidak? Ustadznya bawa kapal yang bocor-bocor, nanti tenggelam bagaimana ini? Renovasi kapal saya, Pak. Dilapis fiber, bikin yang bagus. Muat Quran. Kita silaturahim di pulau-pulau sambil berdakwah. Kita kasih mereka Quran. Memangnya susah? Susah, Pak. Tempat yang sana Islam itu susah. Daerah-daerah yang sampai Sulawesi saja Qurannya tidak ada. Pak, saya mau ceramah di Pulau Muna, Pak. Pulau Muna itu salah satu kabupaten, dulu adalah Kesultanan Buton, Pak. Saya mau mengaji, saya minta Quran. Lama sekali takmirnya tuh, cari-cari Quran. Saya bilang, Pak, kenapa lama? Ustadz, ini masih cari Quran. Memangnya tidak ada? Ada, Ustadz. Kadang-kadang dapat bantuan dari Depak, Al-Qurannya masih baru. Tapi masyarakat ini loh, mau giliran kematian tahlilan, datang ambil Quran di masjid, tidak bilang takmir lagi. Mau kasih kembali sudah malu. Akhirnya Quran di masjid tidak ada. Masya Allah, ini kota kabupaten tidak ada Quran. Ketemu Bupati Wakatobi, dia cerita saya, wakil bupatinya bilang, Ustadz, saya berkeyakinan penduduk saya di kepulauan-kepulauan tidak ada Quran di rumah. Bapak bagaimana tidak bisa beli? Pemerintah tidak bisa mengeluarkan dana. Ustadz, kalau bicara pemerintah ini, kalau tidak ada perdanya kita bisa dipenjara ini. Maka saya terpanah, saya berpikir kita harus bikin program. Setiap rumah harus ada Quran. Kalau ada Quran, insya Allah ada barokah. Ada barokah memotivasi mereka belajar. Kalau mereka sudah belajar, mereka baca. Kalau sudah baca, insya Allah ada cahaya di rumah itu. Rumah itu cahaya. Di pulau itu orang belajar Quran, orang baca Quran, pulau bercahaya. Negeri ini orang baca Quran, negeri bercahaya. Insya Allah negeri bercahaya, jauh dari bencana alam. Oke, Bapak Ibu, pikiran sederhana seperti itu. Maka Bapak Ibu sampai hari ini saya kerja Quran, kerja Quran, kerja Quran. Nah Bapak Ibu, itu yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, dimanapun tempat saya berada, saya harus tunjukkan identitas asli saya. Saya orang Muslim. Di tengah-tengah keluarga saya yang Kristen pun, ini Arifudin orang Islam. Saya harus menunjukkan saya berada di mana, Islam harus ada di mana-mana. Sampai ke kegiatan budaya, olahraga, lapangan bola. Tadi Bapak nonton saya pemain bola, Pak ya. Saya masuk di sana. Mungkin di masjid berpakaian seperti ini, di lapangan bola berpakaian sebagai pemain bola. Hari ini saya masih main bola, Bapak-bapak. Pemain tertua di Flores Timur, Pak. Itu Bapak-bapak. Kemarin itu bulan lalu saya jogging di Surabaya. Ada komunitas jogging Surabaya, Pak. Saya lepas pagi sama-sama dengan mereka. Kurang lebih 100 meter saya sprint. Ada polisi itu lihat saya, perhati. Kuwung tua kok iso sprint ya. Lama-lama jatuh nanti itu. Begitu sampai di sana dia bilang, Pak, kok umur mau piro toh? Tua kok iso sprint kuwi. 56, Pak. Bulan Desember kemarin, 56. Podo karo aku ya, tapi aku ora iso sprint meneh kuwi. Iya, Pak, saya masih main bola ini, Bapak. Kemarin dengan teman-teman BWA, ini tidak pernah main futsal, Pak. Saya paksa, harus main futsal. Saya udah 2-3 minggu ini tidak berolahraga ini, repot nanti. Lama-lama saya kena kolesterol ini. Nah Bapak Ibu sekalian, seperti itu langkah saya. Saya aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sosial. Kita bikin program-program wakaf bangunan, wakaf air bersih. Siapa yang menikmati? Bukan orang Islam saja, orang Kristen juga menikmati, Pak. Inilah Bapak Ibu sekalian, maka betul apa yang difirmankan dalam ayat tadi. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan dengan cara yang paling api. Maka saksikan orang yang dulunya bermusuhan dengan kamu, dia berubah seolah-olah menjadi teman yang setia. Bapak Ibu, dulu mereka sinis melihat saya. Hari ini kalau bapak-bapak dengan saya jalan di daerah saya, mulai dari anak kecil sampai yang besar, kalau lihat saya pasti tegur, Ustadz, Ustadz, Ustadz. Oh, dia tahu saya pemain bola, Pak. Biasanya itu seperti artis ya kalau pemain bola, Pak. Ustadz, Ustadz. Yang panggil saya itu siapa? Petrus, Yosef, ya Agus, orang-orang Kristen yang terus. Saya pulang berdakwah di tengah hutan, tengah malam-malam, anak-anak muda Kristen di pinggir jalan, Pak. Itu bapak-bapak tahu mereka pasti sedang minum oke ya.
Begitu saya sampai, mereka tegur saya. Ustaz, malam baik, selamat malam Ustaz. Hati-hati Ustaz di jalan ya. Ustaz, besok kita jumpa lagi. Iya, besok jumpa di lapangan bola. Ternyata mereka mendoakan saya. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarlah kata Al-Qur'an dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan berpulang untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika berbuat keburukan, keburukan berpulang untuk dirimu sendiri. Saya sudah merasakan 30 tahun sudah berdakwah. Dulu barangkali susah, hidupnya tidak memiliki apa-apa. Tapi semakin berkorban, Allah ganti harta kita. Semakin berbuat, Allah selesaikan urusan kita. Maka saya datang di masjid ini, saya berharap kepada Allah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu bisa turut mendukung dakwah, bersilaturahim ke tempat saya. Salah satunya, monggo dukung badan wakaf. Mari kita tebarkan Al-Quran di seluruh negeri. Siap Bapak Ibu? Bayangkan BWA ini luar biasa, menawarkan kita cuma 150.000 satu Quran. Ya, ini terlalu murah bagi saya orang NTT. 150.000 sudah biaya cetak, sudah biaya operasional BWA, sudah biaya saya dengan kapal dakwah. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Monggo Mas, putar dulu ini. Sedikit 2 menit bisa Bapak Ibu ya. Ini orang NTT terima Quran ini. Para wakil dapat Anda saksikan saat ini Al-Quran wakaf Anda semua berjumlah 40.000 dalam program wakil distribusi tahap 2 di wilayah NTT. Telah tiba di Larangtuka, Flores Timur, dan sebagai partner lapangan BWA Indonesia Timur, kami menyatakan telah menerimanya. Saat ini kegiatan proses bongkar muat ke mobil yang akan mendistribusikan di wilayah Flores. Pak, di Maumere ini nanti distribusi. Di Sika. Nah ini masih Larangtuka. Larangtuka masih. Nah ini Maumere, Pulau Koja Pak. Ya, ini Bapak tahu persis. Daerah Pulau Koja. 92 habis. Iya. Waktu bencana ya. Habis. Ini Pak, daerah Pulau Koja. Nah ini di Pulau Parumaan Pak. Ini Bapak tahu persis, 5 tahun jadi tahun. Ini orang Waipare Pak, di Geliting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Takmir Masjid Ar-Rahman Waipare, Mas Arif, yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada grup BWA yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari yang Jumat yang penuh dengan mubarak ini, kami dari Kemasjidan Ar-Rahman Waipare menerima pendistribusian Al-Quran dan Mushaf kurang lebih 420 unit sesuai dengan jumlah kaum muslimin dan muslimat yang ada di wilayah kampung kami Waipare ini. Selama ini kami selaku takmir Masjid Ar-Rahman Waipare memang sering mendapatkan pendistribusian Al-Quran, namun sangat-sangat terbatas yang mampu dimanfaatkan hanya untuk di wilayah masjid. Nah, hari ini sungguh sesuatu hal yang sangat berkesan. Kami dari Masjid Ar-Rahman Waipare, meskipun saya sebagai takmir mewakili, namun saya merasa terharu dan bangga dengan sesuatu program yang dibuat oleh BWA ini, memberikan mushaf yang cukup banyak yang insya Allah diniatkan untuk distribusikan kepada seluruh jamaah di kampung kami Waipare ini. Saya atas nama seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman Waipare dengan hati yang paling dalam, dengan tulus yang ikhlas, mendoakan kepada para wakil, mudah-mudahan dengan keikhlasannya mewakafkan daripada Al-Quran dan mushafnya ini, insya Allah kami doakan semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan atas segala urusan dunia maupun akhiratnya, dan insya Allah senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada para wakil juga kami memberikan pesan, kami di NTT sungguh sangat membutuhkan mushaf-mushaf Al-Quran ini. Hari ini kami sudah mendapatkan insya Allah mungkin per kakaknya kurang lebih 2 unit, 2 buah Al-Quran, dan kemungkinan dalam kurun waktu jangka waktu yang panjang bisa jadi Al-Quran ini bisa menjadi rusak. Untuk itu pesan kami kepada para wakil, para kondonatur yang
ikhlas, semoga senantiasa berwakaf Al-Quran terus kepada wilayah kami di NTT, terkhusus melalui BWA. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap mudah-mudahan di masjid ini bisa terhimpun 100 buah Al-Quran. Karena kalau bawa satu saja kan tidak sampai-sampai ya Bapak Ibu ya, harus banyak. Monggo dari BWA mungkin akan menyampaikan teknisnya. Mari kita. Pas ikatan kita Bang. Ya, para jamaah Allah, alhamdulillah kita sudah mendengar bagaimana perjuangan beliau berdakwah di daerah pelosok yang minoritas muslim. Dan beliau tadi menyampaikan salah satu cita-cita beliau itu di setiap rumah muslim di sana itu ada Al-Quran. Sehingga anak-anak itu setelah belajar ngaji di TPA ke rumah itu bisa mengulang pelajarannya, dan rumah juga bisa membaca. Insya Allah di setiap rumah kalau ada yang membaca Al-Quran, maka rumah itu berjaya. Pulau yang ada Al-Quran dan bacaan Al-Quran, maka pulau itu berjaya. Mari kita dukung program wakaf Al-Quran ini. Panjenengan bisa berwakaf, caranya mudah. Ya, tadi sudah disampaikan, satu Al-Quran itu 150.000. Panjenengan bisa berwakaf sesuai dengan kemampuan. Yang wakaf 1 monggo, yang wakaf 3 boleh, 5 boleh, 10 boleh, atau yang tadi tawarkan wakaf 100 Al-Quran monggo. Nah, kalau 100 Al-Quran berapa? 15 juta. 15 juta. Di beberapa masjid, alhamdulillah di Surabaya, di Sidoarjo juga pernah ada yang menginspirasi. Saya ambil 100 Al-Quran, maju ke depan untuk menginspirasi kita semua. Ikrar wakaf dengan Ustaz. Dan baik, untuk mengakhiri ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga amal-amal sedekah kita, infak kita, zakat kita yang sudah pernah kita lakukan seumur hidup kita, barangkali pahalanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Hari ini kita minta kepada Allah supaya diperbaharui lagi sehingga diridhoi oleh Allah dan dilipat gandakan pahalanya. Thaib ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbana, apa yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami ini, kami merasa belum sebanding dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Tapi kami mohon kepadamu, yang sedekah-sedekah kami, infak-infak kami, zakat-zakat kami, wakaf-wakaf kami, amalan-amalan kami yang sedikit ini, terimalah ya Allah, ridho ya Allah. Lipat gandakanlah pahalanya ya Allah. Jadikanlah sebagai wasilah diampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Jadikanlah sebagai wasilah dibukakan pintu-pintu rezeki kami yang berkah. Jadikanlah wasilah agar kami dianugerahi keturunan, anak-anak, cucu-cucu yang soleh solihah. Jadikanlah aktivitas kami ini sebagai wasilah agar kiranya ya Allah kami diberi kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari berbagai penyakit. Sekiranya di antara kami ada yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah sebagai wasilah agar generasi kami menjadi generasi yang soleh solihah, pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin bangsa yang soleh solihah. Jadikanlah amalan kami ini sebagai sedekah jariah, pahalanya mengalir sampai di alam barzah, pahalanya untuk kepentingan almarhum, almarhumah, orang tua kami, mertua kami, sanak saudara kami, keluarga kami. Buatlah mereka tersenyum ya Allah. Bebaskanlah mereka dari azab kubur. Terangilah kubur mereka, luaskanlah kuburnya yang sempit. Pertemukan kami semua di surgamu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi shadaqah, rabbana taqabbal minna hadzal infaq, rabbana taqabbal minna hadhihi zakat, rabbana taqabbal minna hadzal waqaf, rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an,
Rabbana taqabbal minna hadhil a'mal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang benar dari Allah, khilaf dari saya mohon dimaafkan. Sudi memaafkan saya Bapak Ibu? Terima kasih banyak. Bila ada waktu insya Allah mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Neng orang ketemu di dunia meneh, semoga berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga panjenengan sekalian bisa bersilaturahmi juga ke tempat saya. Anggap Bapak Ibu? Gampang Bapak Ibu, jadi besan anak jalan. Kenapa jadi besan? Saya ini anaknya 10. Nah, jadi masih bisa lah. Satu sudah nikah di Solo, satu nikah di Lamongan, satu di Flores. Tinggal yang keempat, 5, 6, 7, 8 mudah-mudahan nikah di Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini. Alhamdulillah untuk saat ini saya sebagai Ketua Takmir Masjid Baitul Salam menginspirasi ya untuk mewakafkan Al-Quran 10 buah Al-Quran untuk keluarga kami, Bapak Ibu kami. Yang pertama Bapak Haji Masud Stiono, Bapak saya, Ibu Hajar Khairiyah, Bapak Haji Subroto, Ibu Marnia adalah Ibu Bapak mertua saya dan keluarga saya saat ini yang ada di rumah. Barangkali apa yang diharapkan, yang belum punya anak, cucu yang belum punya rezeki, monggo di dalam waspada. Saya wakaf, Bapak menghadap saya, Pak. Ya. Bapak nama Samsul Wahid. Bapak Samsul Wahid, saya Ustadz Arifuddin Anwar mewakili para nazir wakaf Badan Wakaf Al-Quran Jakarta di tempat yang penuh barokah di pagi hari ini, di bawah persaksian Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kami semua yang hadir serta alam semesta. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya telah menerima wakaf Bapak berupa 10 buah Al-Quran yang diniatkan untuk para wakif dengan nama-nama dari kalangan almarhum, almarhumah, orang tua dan keluarga serta yang masih hidup, yang namanya akan tertera atau dicatat kemudian dalam daftar Badan Wakaf Al-Quran dengan niat untuk kemaslahatan umat Islam di negeri tercinta Indonesia. Semoga amalan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terima wakaf Bapak. Baik, ikatan wakaf kita Bapak, saya sematkan sorban di pundak Bapak sebagai tanda persaksian kita Bapak. Bismillah Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya akan pulang, mungkin sertifikat ini sebagai doa dan kenangan Pak. Amin. Betul Mas. Ya. Al-Qurannya seperti ini, nanti Bapak secara simbolis serahkan ke kami. Kamera. Ya. Ini. Alhamdulillah. Oke. Matur nuwun Pak. Amin Pak. Amin. Sedikit. Moga Bapak sekalian, ya ini dari Bapak Muklas, dari Ketua Takmir Masjid Ukhuwah Islamiyah di sebelah. Oh iya. Karena ini juga mau kalian. Ini monggo. Masing-masing terus Pak. Masing-masing monggo Pak Muklas ini Pak Haji Musyanto ini. Oh ya, iya Pak. Monggo Bapak sampaikan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya wakaf Al-Quran saya tujukan kepada almarhumah ya Bapak Ahmad Nabi, Bapak Katmi, Bapak Haji Bambang Irawan, Bapak Slamet Suyuti, Bapak Wiran, Bapak Ibu Hajah Sundari, Ibu Sokira, Ibu Baira, dan saya sendiri atas nama Misnianto dan istri saya Ibu Ira Subianto dan anak saya Prayoga Ika Murid sebesar 10 Al-Quran.
Bapak dan Misrianto. keluarga-keluarga yang belum saya sebutkan mudah-mudahan juga ikut tercantum di sini. Bapak Bismillah. Misrianto nggak? Bapak Misnianto. Misnianto, Pak Haji Misnianto. Bapak Haji Misnianto, saya Ustadz Arifuddin Anwar mewakili para nazir wakaf Badan Wakaf Al-Quran Jakarta di tempat yang penuh barokah dan mulia ini. Di bawah persaksian Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan alam semesta serta kami semua yang hadir. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya telah menerima wakaf Bapak berupa 10 buah Al-Quran untuk wakif dengan nama-nama yang dari kalangan almarhum, almarhumah dan yang masih hidup, yang nanti dicantumkan kemudian dalam daftar Badan Wakaf Al-Quran dengan maksud untuk kemaslahatan umat Islam di negeri tercinta Indonesia. Semoga amalan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya terima Amin. wakaf Bapak. Amin. Pak, kenang-kenangan mas kawinnya Pak. Alhamdulillah. Saya terima akad aja nih. Allahu Akbar. Saya pulang Pak, ini surat nikah kita Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Monggo Pak, ini Al-Qurannya Bapak serahkan ya, saya sebagai ya ambil gambarnya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, jangan terlalu lama. Monggo. Berikut Pak. Uangnya saya ambil dulu. Ya, silakan monggo. Kalau saya baru Nggih, nggih. langsung tunai aja. Nggih. Monggo Pak. Bapak dulu. Bapak sampaikan alam merekam. Urusan hati adalah urusan lain. Saya ingin memaafkan Al-Quran untuk kedua orang Allahu Akbar. Allah maghfir lahum. saudara Abdul Allah maghfir lahum. dan Ibu Hajjah Syafiri Allah maghfir lahum. kuasa dari Aziz Sirat dan Allah maghfir lahum. Khadijah Allah maghfir lahum. 100 Al-Quran. Allah maghfir lahum. Allahumma. Nanti Bapak daftar, kalau ada 100 nama lebih bagus lagi. Tapi boleh jadi ada yang 2, 3 boleh. Nama siapa? Haji Muhammad Mukhlas. Saya ambil akadnya dulu Pak. Haji Muhammad Mukhlas. Bapak Haji Muhammad Mukhlas, saya Ustadz Arifuddin Anwar mewakili para nazir wakaf Badan Wakaf Al-Quran Jakarta di tempat yang mulia dan penuh barokah ini, di pagi hari yang cerah ini, di bawah persaksian Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kami semua yang hadir, juga alam semesta bersaksi. Saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya telah menerima wakaf Al-Quran Bapak berupa 100 buah Al-Quran yang diniatkan untuk para wakif, baik almarhum, almarhumah maupun yang masih hidup. Nanti nama-namanya akan dicantumkan kemudian dalam daftar BWA dengan maksud untuk menyelesaikan kemaslahatan umat Islam di negeri tercinta Indonesia. Semoga amalan ini diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya terima wakaf Bapak. Baik Pak, persaksian wakaf, kalau saya berdusta sorban yang berbicara. Monggo Pak. Allahu Akbar Pak. Amin. Pak, ini kenang-kenangan Al-Qurannya nanti seperti ini. Kita kasih 2 Al-Quran untuk setiap mereka, hijau merah. Oke, satu, dua, tiga. Allah. Matur nuwun. Kita transfer aja ya. Nggih Pak, nanti transfer. Alhamdulillah. Ini datanya sudah masuk. Pun ada lagi Bapak? Monggo Pak. Lebih afdal yang menyaksikan. Bapak siapa tadi nama? Didik Mulyanto. Berapa Quran tadi belum sebut? Berapa Quran? 10. Didik Mulyanto. Bapak Didik Mulyanto, saya Ustadz Arifuddin Anwar mewakili para nazir wakaf Badan Wakaf Al-Quran Jakarta di tempat yang mulia dan penuh barokah ini. Di bawah persaksian Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, alam semesta dan kami semua yang hadir, saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya telah menerima wakaf Bapak berupa 10 buah Al-Quran yang diniatkan untuk nama-nama para wakif, baik almarhum maupun almarhumah maupun yang masih hidup, yang namanya akan dicantumkan kemudian dalam daftar Badan Wakaf Al-Quran dengan maksud
untuk menyelesaikan kemaslahatan umat Islam di negeri tercinta Indonesia. Semoga diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya terima, Pak. Monggo, Pak, kenang-kenangan